Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, yaitu majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Hadis nomor 169. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibu syamsi fad'u as-salata hatta tabruza wa idza ghaba hajibu syamsi fad'u as-salata hatta taghiba wa la tahayyanu bi salatikum tulu'a syamsi wa la ghurubaha fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin awis syaitani la adri ayya dhalika qala. An ibni Umar, saking ibni Umar, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawu sapa ibnu Umar qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibus syamsi, idza tala'a tatkalane wis muncul
wis muncul atau wis terbit apa hajibus syamsi, ujunge srengenge, fada'u mongko ninggalo sapa sira kabeh as-sholata ing salat hatta tabruza sehingga dadi pertela apa syams. Wa idza ghaba lan tatkalane wis mingslep apa hajibus syamsi, bagiane srengenge, ujunge srengenge, fada'u mongko ninggalo sapa sira kabeh as-sholata ing salat hatta taghiba sehingga mingslep apa srengenge. Wala tahayyanu lan aja nejo sapa sira kabeh bi sholatikum kelawan salat sira kabeh tulu asyamsi ing dalem terbite srengenge wala ghurubaha lan ora mingsepe srengenge. Fa innaha tatlu'u baina qarnai, fa innaha mongko sak temene srengenge iku tatlu'u terbit apa srengenge baina qarnai syaitanin ing dalem antarane sungu lorone setan, awis syaitani utawa syaitan, asyaiton. La adri ora weruh sapa ingsun ayyadzalika ing endi-endi mangkono-mangkono iku qala wis dawuh sapa Hisham. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ujung dari matahari itu telah terbit, maka tinggalkanlah sholat sampai matahari itu terlihat seluruhnya. Dan apabila ujung dari matahari itu telah tenggelam, maka tinggalkanlah sholat sehingga matahari tenggelam seluruhnya. Janganlah kalian sengaja dengan menyengaja dengan sholat kalian dilakukan pada waktu terbitnya matahari dan janganlah kalian sengaja dengan sholat kalian pada waktu tenggelamnya matahari. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduknya setan. Dengan nakirah syaitan atau asyaiton dengan ma'rifah. La adri, saya tidak tahu mana yang diucapkan oleh Hisham yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Ibni Umar. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan melaksanakan sholat sunnah di saat terbitnya matahari dan di saat tenggelamnya matahari. Jika matahari hajibus syams, hajib itu dari sisi bahasa artinya adalah alis, ini hajib. Matahari ketika terbit pertama kali itu kan matahari itu kan bulat, sehingga ketika dia terbit pertama kali bentuknya seperti alis, seperti alis. Itu yang dimaksud hajibus syams. Jadi ketika ujung dari matahari itu sudah terbit, berarti waktu subuh sudah habis, ya kan? Karena kita mengetahui bahwa waktu subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang dimaksud dengan terbitnya matahari adalah yaitu munculnya sebagian dari matahari, yaitu hajibus syams itu sudah muncul. Sedikit saja bagian ujung dari matahari itu sudah terbit, maka waktu subuh sudah habis. Ketika ujung dari matahari yang terlihat seperti alis itu sudah keluar, sudah terbit, maka di saat itu waktu subuh sudah habis,
dan di saat itu kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, sampai matahari seluruhnya itu terbit. Kalau matahari seluruhnya sudah muncul di permukaan, di ufuk, bulatan matahari seluruhnya itu sudah terbit, sudah muncul di ufuk, maka di saat itu seseorang boleh untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu di situ ada sholat namanya sholatul duha. Meskipun yang lebih utama sholatul duha itu dikerjakan ketika matahari sudah meninggi sekitar 1 tombak. 1 tombak dalam pandangan kita itu yang lebih utama. Tetapi begitu matahari itu seluruhnya terbit, di saat itu seseorang sudah boleh melaksanakan sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sholat sunnah yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat sunnah pertama. Karena dalam hadis kan tidak disebut sholatnya sholat apa, hanya dikatakan fada'us sholata. Tapi dari tadi sudah kita singgung bahwa yang dikehendaki dengan sholat dalam hadis ini adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah yang la sababalaha, yang tidak memiliki sebab. Sholat sunnah mutlak misalnya, yang dia tidak memiliki sebab, atau laha sabab mutaakhir, atau sababnya itu mutaakhir, sababnya di belakang. Maka yang seperti ini, sholat yang tidak memiliki sebab dan sholat yang sababnya mutaakhir, itu yang tidak diperbolehkan dilakukan di saat matahari terbit. Dalam proses terbit itu tidak diperbolehkan. Sedangkan sholat wajib, sholat fardu, maka boleh dilakukan di saat terbitnya matahari. Misalnya seseorang dia bangun terlambat. Ketika dia bangun, matahari sedang terbit, sudah mulai muncul. Berarti waktu subuh sudah habis seperti yang tadi kita jelaskan. Apakah dia harus menunggu matahari naik sekalian baru dia sholat subuh? Jawabannya enggak. Dia seketika itu langsung kalau dia itu terlambat dari sholat subuh karena kesengajaan, maka dia harus fauran, dia harus langsung mengqadha sholat subuhnya. Sengaja itu bagaimana? Sengaja itu tadi dia sempat mendengar azan, misalnya azan subuh dia sudah dengar, artinya dia tahu bahwa waktu subuh sudah masuk. Tetapi dia sengaja tidur lagi, sehingga kemudian dia bangun terlambat di saat matahari terbit, sedang terbit, belum terbit seluruhnya, dia matahari sedang terbit. Maka di sini dia berarti sengaja meninggalkan sholat subuh. Maka ketika dia bangun meskipun matahari sedang terbit, dia wajib secara langsung mengqadha sholat subuh itu, meskipun bersamaan dengan terbitnya matahari. Berbeda kalau misalnya dia terlambat dari melaksanakan sholat subuh itu karena tidak sengaja. Misalnya dia memang sama sekali tidak sadar, dia tidur sama sekali tidak sadar, nggak ada juga yang membangunkan, sehingga sama sekali dia tidak menyadari tentang datangnya waktu subuh. Maka di sini dia bisa mengakhirkan pelaksanaan qadha sholat subuhnya, tetapi yang lebih utama dia langsung mengqadhanya di saat itu juga, meskipun matahari itu sedang terbit. Karena seseorang tidak mengetahui kapan dia akan mati, sehingga dia hendaknya setiap kita jika memiliki qadha sholat, maka segera mengqadha dan jangan menunda-nundanya. Jangan sampai ada di antara kita
mati dalam keadaan masih punya qadha salat, masih punya qadha misalnya 1 atau 2, atau bahkan mungkin ada yang punya qadha sampai 100 kali salat. Mungkin ada yang punya qadha 1 tahun, 2 tahun. Dulu waktu masih muda misalnya jarang salat. Dulu waktu masih SMA misalnya ada 2 tahun nggak salat misalnya. Atau dulu pernah salat tapi salatnya ngawur, asal centak-centuk saja sehingga sekarang terbukti salatnya nggak sah misalnya. Maka dia harus segera mengqadha'nya sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda nanti kedahuluan mati, bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat, sedangkan sholat 5 waktu adalah sholat yang pertama kali, amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi parameter kebaikan seseorang, ukuran kebaikan seseorang nanti di akhirat, sehingga dia dihisab paling awal. Yang dimintai pertanggungjawaban paling awal adalah sholat kita. Maka janganlah kita menunda-nunda pelaksanaan qadha sholat yang pernah kita lakukan seandainya kita memiliki qadha sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau qadha sholat ini meskipun matahari sedang terbit, itu tidak masalah. Karena ini adalah sholat wajib. Demikian juga kalau sholatnya itu sholat yang laha sabab, sababnya muqarin atau sababnya itu mutaqaddim. Muqarin itu sababnya bersamaan, karena dia sedang masuk masjid. Sebabnya adalah masuk masjid, maka dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Di sini meskipun bersamaan dengan terbitnya matahari tidak apa-apa. Atau karena di saat terbitnya matahari bersamaan dengan gerhana bulan atau gerhana matahari, maka sebabnya itu, maka dia boleh sholat sunnah di saat terbitnya matahari misalnya. Atau mutaakhir atau mutaqaddim, ya, mutaqaddim sebabnya itu. Misalnya seseorang dia sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh tadi, sebelum biasanya dia nggak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh, tapi kali ini dia mepet sekali waktu subuhnya. Dia bangun sudah hampir habis waktu subuh. Begitu dia sholat 2 rakaat, matahari terbit. Sholat subuh selesai, matahari terbit. Sedangkan dia belum sholat sunnah qabliyah, maka dia mengqadha sholat sunnah qabliyahnya, itu diperbolehkan karena sababnya itu mutaqaddim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di saat tenggelamnya matahari. Ketika hajibus syams, artinya ujung, kalau sekarang ujung bawahnya, kalau tadi ujung atasnya. Kalau muncul kan atasnya dulu, ya, ujung atasnya muncul. Sekarang kalau ujung bawahnya itu sudah tenggelam, sudah tenggelam ujung bawahnya, matahari masih terlihat, tetapi ujung bawahnya sudah tenggelam di ufuk, maka di saat itu juga diharamkan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah yang tadi, sholat sunnah yang sama dengan tadi, sholat sunnah yang tidak memiliki sabab atau sababnya mutaakhir. Dia tidak diperbolehkan di saat itu melaksanakan sholat tersebut. Sampai matahari tenggelam seluruhnya, lingkaran matahari tenggelam seluruhnya. Kalau lingkaran matahari sudah tenggelam seluruhnya, berarti menandakan sudah tiba waktu maghrib. Dia sudah bisa sholat sunnah qabliyah maghrib, dia sudah bisa melaksanakan sholat maghrib, apalagi karena itu hukumnya wajib.
Tapi kalau sholat wajib diperbolehkan, misalnya seseorang belum sholat asar, matahari sudah tenggelam, ujungnya sudah tenggelam, masih asar atau belum? Masih asar atau sudah habis waktu asar? Masih ada, karena waktu asar habis ketika tenggelam matahari seluruhnya. Lingkaran matahari sudah tenggelam seluruhnya. Itu namanya habis waktu asar. Berarti kalau matahari tenggelam sedikit, ujungnya saja yang tenggelam, maka berarti waktu asar masih ada. Maka boleh dia untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat asar. Sholat wajib yaitu sholat asar meskipun bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang tidak memiliki sabab, misalnya sholat sunnah mutlak atau yang sababnya itu mutaakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tahayyanu bi sholatikum, janganlah kalian sengaja dengan sholat kalian, sengaja melakukannya di saat terbitnya matahari dan di saat tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Di antara dua tanduk setan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika matahari itu terbit, maka setan itu akan memposisikan dirinya di arah timur, di arah terbitnya matahari, sehingga posisi matahari yang terbit itu berada di antara tanduk setan. Dan waktu itulah yang ditunggu oleh para penyembah matahari untuk menyembah matahari. Artinya menyembah setan. Karena setan ada di sana, dia ketika matahari mulai muncul, maka setan memposisikan diri di tempat atau di tempat terbitnya matahari, sehingga orang-orang penyembah matahari kalau pagi dia rukuk, dia sujud ke matahari, yang di situ ada setan yang siap untuk disembah oleh orang-orang musyrik abadatus syams, para penyembah matahari itu. Karena kita tahu di dunia ini sejak lama itu ada mereka para penyembah matahari. Bahkan ada agama yang memang mengajarkan penyembahan terhadap matahari. Sedangkan kita menyembah pencipta matahari, bukan menyembah matahari. Meskipun kita mengetahui bahwa matahari itu manfaatnya sangat nyata untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup semuanya. Kalau matahari itu tidak terbit seandainya, maka dampaknya akan luar biasa. Akan banyak makhluk hidup yang mati. Bahkan kalau matahari misalnya tertutup saja beberapa hari, maka dampaknya akan luar biasa. Banyak makhluk hidup yang akan mati. Yang menunjukkan bahwa matahari memang manfaatnya jelas. Meskipun begitu kita nggak menyembah matahari. Kita tidak menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari itu makhluk. Karena matahari itu makhluk sama seperti kita juga makhluk. Maka kita yang makhluk tidak menyembah makhluk. Makhluk tidak menyembah makhluk, tetapi makhluk itu menyembah Khalik, sang pencipta alam semesta. Dari mana kita mengetahui bahwa matahari itu makhluk? Kok kita tahu kalau matahari itu makhluk, padahal kita nggak tahu kapan matahari itu diciptakan. Kalau dulu si fulan itu misalnya nggak ada, sekarang jadi ada, maka kita bisa pastikan dia makhluk. Tetapi matahari, ketika kita lahir, matahari itu sudah ada kayak begitu sampai sekarang.
Tetapi kita mengetahui bahwa matahari itu makhluk. Dari mana taunya? Karena matahari memiliki sifat-sifat yang sama dengan kita. Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang sama dengan kita. Matahari dia memiliki bentuk dan ukuran. Sama seperti kita memiliki bentuk dan ukuran. Matahari dia berubah-ubah. Sama seperti kita berubah-ubah. Berarti dia makhluk sama seperti kita. Nah, sesuatu yang memiliki bentuk dan memiliki ukuran itu pasti membutuhkan kepada yang lainnya yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu. Karena sesuatu nggak mungkin dia menjadikan dirinya pada ukuran yang ada pada dirinya. Seperti saya misalnya, saya memiliki bentuk dan ukuran. Dan yang menjadikan saya pada bentuk dan ukuran ini pasti bukan saya. Karena kalau saya harus lebih dulu ada daripada saya. Gimana itu? Saya kan kalau yang menentukan bentuk saya harus ada lebih dulu daripada saya. Kan nggak mungkin. Nah, yang kedua, seandainya saya yang menjadikan bentuk saya seperti ini, seandainya saya yang menentukan ukuran dan bentuk saya, maka pasti akan saya buat ukuran dan bentuk yang lebih ideal. Agak tinggi sedikit, agak besar sedikit misalnya. Hidungnya enggak saya buat seperti ini, yang agak bagus, yang lebih bagus misalnya. Dan seterusnya. Itu apa? Seandainya saya yang menjadikan saya dalam bentuk dan ukuran ini. Tetapi bukan saya, sudah dipastikan bukan saya yang menjadikannya, tetapi ada yang lain yang menjadikan saya pada bentuk dan ukuran ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, sebagaimana juga matahari memiliki bentuk dan ukuran, dia berarti membutuhkan kepada selainnya yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu. Dan jika dia dijadikan, artinya dia makhluk, bukan khaliq. Dan yang membutuhkan kepada lainnya itu adalah lemah, dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Karena alam semesta ini nggak mungkin diciptakan oleh zat yang lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari berubah-ubah. Ketika pagi dia berada di ufuk timur, kemudian dia berjalan, kemudian ketika sore dia di ufuk barat. Ketika pagi dia warnanya kemerah-merahan. Demikian juga ketika tenggelam. Di saat siang dia putih warnanya, berubah-ubah. Berubah-ubah. Sesuatu yang berubah maka membutuhkan kepada yang lainnya yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan yang membutuhkan kepada yang lainnya berarti dia makhluk. Maka matahari dipastikan dia makhluk seperti kita. Maka kita nggak menyembah matahari. Sebagaimana kita itu tidak layak untuk disembah, maka matahari juga tidak layak disembah, karena kita dengan matahari sama saja, yaitu sama-sama makhluk. Sedangkan mereka, sebagian orang-orang musyrik, mereka menyembah matahari. Dalam sesembahan matahari, sesembahan terhadap matahari, itu setan, dia sudah memposisikan diri untuk disembah oleh para penyembah matahari ini. Sehingga dikatakan di sini bahwa matahari itu terbit di antara tanduk setan. Harus diwaspadai juga, sehingga sholat di saat itu kita itu dilarang, yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sabab atau yang sababnya mutaakhir, itu yang dilarang di waktu tersebut. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan lafadznya di sini ada yang lafadznya baina qarnai syaitonin tanpa al,
Ada yang qarnai asyaitani dengan al, isim nakirah atau isim ma'rifat. Kemudian dikatakan la adri ayadzalika qala. Artinya Hisham itu yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Ibni Umar. Ini kan riwayat Ibnu Umar. Nah, di bawahnya Ibnu Umar itu ada ayahnya Hisham, kemudian Hisham. Jadi Hisham itu mengatakan dikatakan perawinya mengatakan, yaitu dalam Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, Hisham itu mengatakan qarnai syaitonin atau qarnai asyaiton, saya nggak tahu kata siapa, kata perawinya. Artinya bisa qarnai syaitan atau qarnai asyaiton, meskipun dari segi makna itu sama saja. Ini menunjukkan apa? Ketelitiannya para perawi hadis di masa yang lalu, sehingga antara pakai al atau tidak pakai al itu saja itu diungkapkan. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. 170. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti teka sapa syaitanu syaiton ahadakum ing salah siji sira kabeh, fayaqulu nuli ngucap sapa syaiton, man sapa khalaqa kang wis nitahaken sapa man kadza ing mengkene, man sapa khalaqa kang wis nyiptakaken utawa nitahaken kadza ing mengkene, hatta yaqula sehingga ngucap sapa setan, man sapa khalaqa kang wis nyiptakaken rabbaka ing pangeran sira, fa idza balaghahu mangka tatkalane wis tumeka apa setan ing ahadakum falyasta'id, mongko becik jaluk perlindungan sapa wong billahi kelawan Allah, sapa ahadakum billahi kelawan Allah, wal yantahi lan becik nglereni sapa wong Hadirin rahimakumullah. Waspadai was-was dari syaitan, gangguan dari syaitan terhadap hati dan pemikiran kita, harus diwaspadai. Terkadang syaitan, kita tahu pertama syaitan itu adalah musuh kita, maka hendaknya syaitan itu kita jadikan sebagai musuh. Fattakhidhu aduwan, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Dan syaitan itu maksudnya dia adalah kafirul jinni. Syaitan pada dasarnya adalah kafirul jinni, jin yang kafir. Dan terkadang kata syaitan itu diperuntukkan untuk menyebut iblis. Iblis la'natullah alaih, yang merupakan nenek moyang dari bangsa jin. Itu penyebutan dari asyaiton. Terkadang ketika disebut syaitan, yang dimaksud itu iblis. Tetapi terkadang yang dimaksud secara umum, yaitu jin yang kafir. Meskipun juga ada syaitonul insi, syaitan yang berasal dari manusia, yaitu manusia-manusia yang tingkah lakunya, perilakunya itu seperti syaitan, sehingga disebut sebagai syaitonul insi. Nah, perilaku syaitan itu ya apa? Ya kufur, kemudian mengganggu orang lain, berusaha menyesatkan orang lain, itu perilaku syaitan. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, syaitan akan datang kepada salah seorang kalian, kemudian dia membisiki orang tersebut,
dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian digiring pada pertanyaan yang membahayakan. Syaitan akan membisikkan kepada seseorang di hati seseorang. Dia mengatakan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan jin? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kemudian sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, pertanyaan seperti ini pertanyaan kufur. Yang bertanya dengan pertanyaan itu pertanyaan kufur. Dia jatuh pada kekufuran karena pertanyaannya pertanyaan yang kufur. Karena pertanyaan semacam itu berarti menjadikan sesuatu yang mustahil akli bagi Allah menjadi jaiz, yaitu hudus, sifat hudus. Hudus itu baharu. Baharu itu adalah ada setelah tiada. Ketika seseorang itu bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka dia berarti meyakini bahwa dulu Allah itu enggak ada, kemudian menjadi ada. Itu makna dari pertanyaan tersebut. Karena menciptakan itu maknanya al-ibraz minal adami ilal wujud. Menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu makna menciptakan. Kalau seseorang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, berarti dia meyakini dulu Allah enggak ada, kemudian menjadi ada. Terus siapa yang mengadakan Allah dari tidak ada menjadi ada? Nah, maka pertanyaan semacam itu pertanyaan kufur. Karena yang bertanya berarti meyakini bahwa Allah itu dulu enggak ada, kemudian ada. Nah, harus waspada yang ditanya dengan seperti itu. Apakah yang bertanya itu syaitan betulan dalam hati kita, atau syaitonul insi tadi? Karena ada manusia-manusia setan yang selalu dia berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu sengaja dilontarkan untuk menggiring seseorang pada kesesatan dan kekufuran. Harus diwaspadai, harus diwaspadai. Seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Orang-orang Wahabi sering melontarkan sebuah pertanyaan. Nah, sering mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ujungnya adalah untuk menyesatkan manusia. Baik itu berupa pertanyaan atau berupa pernyataan yang kemudian arahnya adalah untuk untuk menyesatkan manusia. Misalnya orang Wahabi mengatakan saya ini ada, saya bertempat, kamu itu juga ada, kamu juga bertempat. Binatang itu ada, dia juga bertempat. Bumi ini ada, bumi ini juga bertempat. Mikrofon ini ada, dia juga bertempat. Langit itu ada, dia juga bertempat. Matahari itu ada, matahari juga bertempat. Bintang itu juga ada, bintang juga bertempat. Allah ada apa tidak? Kata mereka, ada. Kalau begitu dia juga bertempat. Karena setiap yang ada mesti bertempat, kata dia, kata orang Wahabi, untuk menggiring seseorang pada ujung pemahaman sesat mereka bahwa Allah itu bertempat. Itu contohnya apa? Syaitan dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Hanya saja ini syaitannya syaitan manusia.
mengarahkan kepada pemikiran sesat dengan cara-cara seperti itu. Harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Padahal tidak setiap sesuatu yang ada itu harus bertempat. Tidak disyaratkan sesuatu yang ada itu bertempat, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya tempat. Kita tanya kepada orang Wahabi, tempat itu dikatakan kepada mereka, tempat itu makhluk atau bukan? Tempat itu makhluk atau bukan? Langit itu makhluk atau bukan? Arsy itu makhluk atau bukan? Bumi itu makhluk atau bukan? Tempat itu makhluk atau bukan? Jawabannya pasti makhluk. Kalau nggak makhluk, berarti dia meyakini dia pencipta, berarti ada pencipta selain Allah. Jawabannya pasti makhluk. Kalau makhluk, berarti dulu nggak ada. Kalau makhluk, namanya ciptaan, dulu berarti sebelum Allah menciptakan tempat, Allah itu nggak ada. Di mana Allah sebelum adanya tempat? Kita tanya, di mana Allah sebelum adanya tempat? Maka jawabannya pasti ada tanpa tempat. Jika kamu bisa menerima, otak kamu itu bisa menerima bahwa Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, lalu kenapa sekarang setelah adanya tempat kamu nggak bisa terima kalau Allah ada tanpa tempat? Yang bermasalah otaknya atau otak kamu atau bagaimana? Sebelum adanya tempat, kamu meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Lalu sekarang setelah adanya tempat, kenapa kamu kemudian nggak bisa menerima kalau Allah itu ada tanpa tempat? Kalau akal yang sehat akan mengatakan, sebagaimana Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka Allah juga ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Karena jika berubah, maka itu berarti makhluk. Ada yang merubahnya dari satu satu keadaan ke keadaan yang lain. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan, pada azal Allah itu ada dan tanpa tempat. Pada azal sebelum terciptanya tempat, Allah itu ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, setelah ada langit, ada bumi, ada arsy, kama kana, sebagaimana semula, tetap ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali Misbahut Tauhid A'lamus Sahabah yang menjelaskannya. Ini contoh harus diwaspadai, tasykik dan usaha taswis untuk mengganggu dan juga untuk mengelabui kita yang dilakukan oleh setan-setan itu. Setan manusia atau setan dari bangsa jin. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ketika seseorang di saat sedang duduk-duduk santai, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Siapa yang menciptakan ini? Yang melontarkan siapa? Syaitan. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Sampai ujungnya dia mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Bahaya. Pertanyaan seperti ini bahaya. Karena ketika pertanyaan itu muncul, maka di sini sudah ketika dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah, berarti dia meyakini Allah itu makhluk sehingga diciptakan. Kalau makhluk berarti nggak layak untuk disembah, sama seperti kita makhluk. Berarti dia memiliki permulaan, sesuatu yang berpermulaan, dia membutuhkan kepada yang lainnya yang menjadikannya menjadi ada, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Maka kalau muncul pertanyaan seperti itu di dalam hati kita,
yang tidak kita undang datangnya, yang muncul begitu saja di dalam hati kita, itu namanya khatir. Namanya apa? Khatir. Maka hendaknya kita langsung meminta perlindungan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari hal yang kayak begini. Kemudian dihilangkan, misalnya dengan mengatakan amantu billahi wa rasulih, amantu billahi wa rasulih, dihilangkan itu dari dalam hati. Jangan sampai kemudian menjadikan seseorang itu ragu, karena khatir ketika sudah berubah menjadi sebuah keraguan. Kalau keraguan itu sudah 50-50, sudah 50%, 50%. Ketika sudah menjadi keraguan, nanti bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Maka khatir begitu muncul, jika khatir itu berupa khatir kekufuran, begitu muncul harus langsung kita hilangkan dan kita tidak berdosa. Justru berpahala jika itu muncul di dalam hati kita, kemudian kita segera untuk menghilangkannya. Falyasta'id billah waliyantahi. Artinya kita hentikan pemikiran seperti itu dan kita berlindung kepada Allah dari kekufuran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus waspada ya terhadap yang nyata-nyata juga adalah orang-orang Wahabi dan orang-orang sesat yang lainnya yang sering melontarkan pernyataan dan pertanyaan untuk menyesatkan manusia. Ada juga orang-orang filosof, orang-orang yang menekuni ilmu filsafat. Terkadang mereka juga melontarkan pemikiran yang menyimpang. Ketika kita menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, kemudian dia mengatakan, apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan anak untuknya, istri untuknya? Ini pertanyaan bodoh, pertanyaan yang salah. Tetapi seseorang kalau nggak waspada, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Yang bertanya jatuh pada kekufuran, karena dengan pertanyaan itu berarti dia menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi jaiz bagi Allah. Dia berarti memungkinkan bahwa Allah itu memiliki istri, memiliki anak, memiliki sekutu menurut dia, sehingga dia bertanya seperti itu. Jawaban dengan ya itu kufur, menjawab dengan tidak juga kufur. Karena jika ya berarti sama dengan yang bertanya, menjadikan sesuatu yang mustahil bagi Allah menjadi jaiz bagi Allah, yaitu adanya sekutu, adanya anak dan istri. Jika dijawab dengan tidak, berarti menisbatkan sifat lemah kepada Allah, dan itu juga merupakan kekufuran. Nah, orang yang berilmu mengetahui, bisa menjelaskan bahwasanya sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Karena wazifah, tugas dari sifat kudrah itu ijad dan i'dam, mengadakan dan meniadakan. Sesuatu yang mustahil akli nggak bisa diadakan, nggak bisa diadakan. Karena itu nggak bisa dihubungkan dengan kudrah Allah yang tugasnya adalah mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, dan meniadakannya dari ada menjadi tiada. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis 171. An Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi ittala'tu was ningali sapa ingsun fil jannati ing dalam swarga faraitu mangko ningali sapa ingsun aktsara ahliha ing akeh-akeh penduduke swarga iku al-fuqara'a. Wong al-fuqara'a ing pira-pira wong fakir.
Wa tala'tu lan ningali sapa ingsun finnari ing dalem neraka, faraaitu mangko ningali sapa ingsun aksara ahliha ing akeh-akeh penduduke neraka an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat ke dalam surga dan aku melihat kebanyakan penduduknya itu orang-orang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya itu adalah kaum perempuan. Nah, ini bukan berarti bahwa di dalam surga sudah ada penduduknya, sudah ada manusia. Tidak, tetapi ini gambaran yang ditampakkan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa nanti di akhirat pada hari kiamat kebanyakan penduduk surga itu adalah al-fuqara dan kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Hadis ini sekaligus menjadikan dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Nah, sekarang ini sudah ada, sudah disiapkan selain dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya. U'iddat lil muttaqin. Ini dalil bahwa surga itu sudah ada, telah disiapkan surga untuk orang-orang yang beriman. U'iddat lil kafirin, neraka sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang itu menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga letaknya ada di atas langit ketujuh dan neraka letaknya ada di bawah langit, di bawah bumi yang ketujuh. Nah, kebanyakan penduduk surga itu orang-orang fakir, karena memang faktanya kebanyakan orang-orang soleh, para nabi, orang-orang soleh itu fuqara. Ada di antara penduduk surga yang kaya juga, tetapi mereka juga orang solehin yang menggunakan kekayaannya untuk kepentingan kepentingan dakwah Islam, yang mereka gunakan kekayaannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang mereka tidak ada hubbud dunya di dalam hatinya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, kemudian juga Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya dari kalangan para sahabat, para nabi yang kaya raya, tetapi mereka tidak ada hubbud dunya di dalam hatinya. Nah, mereka ada di dalam surga yang orang-orang kaya, tetapi kebanyakan orang-orang fakir. Karena itulah maka harus diwaspadai perkataan dari Yusuf Al-Qaradawi. Sudah mati Yusuf Al-Qaradawi, yang perkataannya ini menyebar luas dalam rangka alasannya untuk memberikan semangat kepada orang-orang agar bekerja keras dan umat Islam biar jadi kaya. Itu sebagai motivasi. Tetapi motivasi yang enggak pas, yang mengatakan bahwa kadal faqru ayyakuna kufran, katanya. Katanya kefakiran itu yang menyebabkan kekufuran. Kalau orang itu fakir, maka dia akan menjadi kafir. Padahal kebanyakan para aulia itu fuqara. Kenapa fuqara? Ya karena kita karena para wali, orang-orang soleh, mereka nggak memikirkan duniawi, nggak memikirkan cari duit. Mereka hari-hari berdakwah, mereka hari-hari mereka mengajar. Hari-hari mereka sibuk dengan akhirat, sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ibadah. Nah, maka mereka nggak menjadi kaya. Beda dengan orang-orang fasik, kebanyakan mereka hari-hari sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan belajarnya, lupa dengan dakwah, karena hari-hari sibuk dengan mencari duit. Sehingga mereka banyak duit, menjadi orang kaya karena memang yang dicari duit setiap hari. Lah orang-orang soleh yang dicari tiap hari pahala, yang dicari setiap hari adalah ilmu, sehingga ya nggak jadi kaya.
Meskipun ada di antara mereka yang juga kaya karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya. Meskipun mereka nggak fokus dengan mencari dunia, tetapi mereka diberikan anugerah kekayaan oleh Allah. Kemudian penduduk neraka kebanyakan itu kaum perempuan, bukan berarti laki-laki nggak ada. Banyak juga laki-laki yang masuk neraka. Mereka orang-orang yang kafir, dari kaum laki-laki juga masuk neraka. Hanya saja kebanyakan kaum perempuan. Ketika para sahabat perempuan bertanya kepada Nabi, kenapa wahai Rasulullah kami menjadi mayoritas penduduk neraka? Nabi menjelaskan, ini jawaban Nabi. Nabi mengatakan, menjawab, li'anna kunna tuksirnal la'na wa tungkirnal ashir. Karena kalian kaum perempuan pertama banyak melaknat orang, suka melaknat orang, suka nyukurnya orang, suka mendoakan yang buruk kepada orang lain. Bukan mendoakan yang baik, tetapi justru mendoakan buruk orang lain. Jika orang lain itu dalam penderitaan senang, itu banyak kaum perempuan yang kayak gitu. Kalau tetangganya itu dapat musibah, senang. Kalau tetangganya itu hidup susah, senang. Itu kaum perempuan banyak yang kayak begitu, meskipun tentu saja nggak semuanya. Kalau temennya susah, senang. Kalau temennya dapat rezeki, susah. Kalau tetangganya dapat nikmat, susah. Malah didoakan yang jelek. Tetangganya misalnya beli sepeda motor baru, didoakan semoga kecelakaan katanya, dan sebagainya. Itu dan seterusnya. Kalian banyak melaknat orang. Melaknat itu mendoakan keburukan, mendoakan agar orang lain jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, li'anna kunna tungkirnal ashir. Karena kalian itu suka mengingkari kebaikan suami. Suaminya sudah baik sepanjang hari, misalnya sepanjang waktu berhari-hari selalu baik kepada istrinya. Dia bekerja keras, banting tulang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sudah berusaha untuk baik. Tetapi suatu ketika dia tidak baik karena sesuatu hal, kondisi, karena rezekinya seret misalnya. Sehingga telat, yang biasanya dikasih jatah nafkah yang banyak, ini dikasih sedikit atau tidak dikasih. Karena memang kondisi. Kemudian istrinya mengingkari semua kebaikan suami karena satu hal saja yang hari itu tidak bisa dilakukan oleh suami. Dengan mengatakan, kamu nggak pernah membahagiakanku, kamu nggak pernah ngasih nafkah yang cukup. Kata nggak pernah ini yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya nggak pernah itu artinya sepanjang waktu mulai menikah itu nggak pernah. Itu namanya mengingkari kebaikan yang sudah diberikan oleh suami. Kamu nggak pernah ngasih nafkah yang cukup kepadaku. Kamu nggak pernah membuat saya senang, membuat bahagia. Padahal hari-hari ya senang, bahagia, nggak ada masalah. Hari itu saja yang susah. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kaum perempuan, karena kata Nabi, itulah penyebab kaum perempuan banyak menjadi penduduk neraka. Pertama, karena banyak melaknat orang. Yang kedua, karena suka mengingkari kebaikan suami. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.